Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah mewah yang ternyata tempat judi daring terbesar di Jawa Tengah baru dibongkar setelah Kapolri memerintahkan berantas judi daring sebagai buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Warga menyerbu mobil kantor kas perwakilan BI untuk menukarkan uang kertas baru emisi 2022. Bertekad hidup mandiri, para penyandang disabilitas di Grobogan belajar membatik. Kita ke informasi selanjutnya. Warga lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang mengarak bendera merah putih sepanjang 1.000 meter. Kegiatan itu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih sepanjang 1.000 meter ini dibentangkan dan diarak warga lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Pembentangan bendera dimulai dari res area Kopeng menuju lapangan Krisdosono, Getasan. Usai tiba di lapangan, bendera merah putih disambut oleh pasukan pembawa bendera dan diiringi oleh tarian keprajuritan. Kegiatan untuk mengingatkan warga akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, untuk menumbuhkan semangat gotong royong antar warga. Dan untuk menjaga gotong royong, persatuan kesatuan dan kebersamaan. Jadi tanpa kebersamaan untuk membentangkan bendera sepanjang 1 km kan tidak mungkin, harus secara bersama-sama. Usai membentangkan bendera, 2.600 orang membentuk formasi bendera merah putih dalam aksi paper mob. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sementara di Kota Semarang, Semarak Kemerdekaan dirayakan dengan lomba panjat pinang unik. Di Dusun Wonoplumbon, warga memakai batang pohon pisang yang digantung untuk dipanjat. Ini bukan panjat pinang biasa. Warga Dusun Wonoplumbon, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memakai pohon pisang untuk dipanjat. Para pemanjat yang masih remaja pun kesulitan karena pohon pisang digantung bukan ditanam. Ditambah lagi ada kubangan lumpur yang membuat para pemanjat kesulitan. Kegagalan para peserta memancing gelak tawa warga. Yang unik lagi, di bawah pohon pisangnya itu dikasih kolam air dan pisangnya itu dikasih oli atau minyak goreng. Itu biar apa, Mas? Itu biar menambah agak licin dan nggak bisa naik gitu. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya para remaja ini berhasil sampai puncak. Hadiah berupa uang tunai, baju, sendal, dan perabotan masak dibagi-bagikan. Lomba panjat pohon pisang ini memang menjadi tradisi warga setempat setiap merayakan kemerdekaan Indonesia. Ali Muftahirin melaporkan dari Kota Semarang. Kemerdekaan tahun ini, Bank Indonesia meluncurkan uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022. Warga pun beramai-ramai menukar uang baru dengan menyerbu kantor perwakilan Bank Indonesia, salah satunya di Kota Tegal. Antusias warga tak terbendung saat Bank Indonesia meluncurkan uang kertas baru emisi 2022. Warga rela mengantri di mobil khas kantor perwakilan Bank Indonesia yang dibuka di Jalan Taman Pancasila, Kota Tegal. Di sini warga bisa menukarkan uang baru emisi 2022 pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Namun mereka harus mendaftar terlebih dulu di aplikasi Pintar Bank Indonesia. Setiap masyarakat dapat memesan terlebih dahulu di aplikasi tersebut. Kemudian di situ nanti mengisi apa-apa yang pesan yang mereka inginkan, 1 paket atau 2 paket, 3 paket, 4 paket, dan maksimal 5 paket. Selain membuka layanan penukaran, petugas juga mengedukasi warga untuk mengenali secara fisik uang baru emisi 2022 untuk mencegah pengedaran uang palsu.
Warga yang menukar uang baru mengaku penasaran dengan bentuk dan rupa dari uang emisi 2022. Biar kita tahu agar meminimalisir uang palsu gitu. Jadi kan kita bisa tahu uangnya tuh gimana sih uang baru ini. Soalnya kan kita kan banyak dapat uang dari luar tuh. Jadi kita bisa ngerti ciri-ciri. Kebetulan kan saya ini sering bergelut di dunia keuangan, sering koleksi. Jadi kan saya tahu, saya antusias buat melihat uang yang baru itu seperti apa gitu loh. Dibandingkan dengan emisi 2016, desain uang baru emisi 2022 lebih dikenali meski tak mengubah warna dasar. Ada peningkatan teknologi keamanan untuk menyulitkan pemalsuan dan masa edar lebih lama membuat emisi 2022 lebih unggul. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Ini merupakan kali ketiga Gibran terpapar COVID-19. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Solo di salah satu kegiatan di Solo pada Jumat lalu. Ia menegaskan Gibran bersama istri dan anaknya dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes PCR usai upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Diduga Gibran dan keluarga tertular COVID-19 dari salah satu asisten rumah tangganya. Tidak mengalami gejala, Gibran dan keluarga menjalani isolasi mandiri di rumah. Sebelumnya Gibran pernah terkonfirmasi COVID-19 pada 14 Juli 2021 dan 7 Maret 2022. Selain Gibran, Sekretaris Daerah Kota Solo Ahyani dan salah satu staf pribadi wali kota juga terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah upacara bendera 17 Agustus itu, sorenya beliau swab dan hasilnya positif. Ya kan beliau pembantunya akhirnya kena satu warga, ada Ibu Selvi, ada Pak Wali, ada Mas. Keterbatasan fisik tidak membuat para difabel di kabupaten patah semangat. Lewat pelatihan membatik, mereka menunjukkan semangat dalam belajar dan keinginan besar untuk mandiri dalam berusaha. Membatik bisa dipelajari oleh siapa saja termasuk para disabilitas. Forum Komunitas Difabel Grobogan menggelar pelatihan membatik kepada anggotanya. Keterbatasan yang ada tak mematahkan semangat untuk belajar membatik. Mulai dari membuat pola, menjiplak pola ke kain, mencanting, lalu mewarnai sesuai pola. Seluruh proses pembelajaran menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta. Seperti Rohman, seorang tunadaksa ini tetap semangat belajar membatik. Bahkan ia ingin memiliki usaha batik sendiri. Tetap semangat walaupun keadaan seperti ini harus tetap semangat berusaha. Pengennya bisa punya usaha sendiri, bisa mempunyai usaha sendiri, batik sendiri. Latihan ini dikhususkan untuk mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun. Harapannya agar mereka dapat dibekali keterampilan untuk mandiri. Menghidupi kehidupan yang nanti di masa yang akan datang, karena pemuda-pemuda inilah akan menjadi penerus bangsa. Jadi untuk melestarikan budaya batik, jadi kami melakukan workshop dan pelatihan ini. 50 difabel peserta pelatihan membatik ini akan didorong membuka usaha sendiri dan pihak komunitas akan memasarkan hasil karya mereka ke sejumlah instansi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.